dalam buku Haselogi Tangkilisan tahun 2005 halaman 208 bahwa strategi adalah upaya pengembangan keunggulan organisasi atau institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk pencapaian tujuan atau sasaran organisasi. Menurut para ahli Kotler, strategi merupakan sekumpulan cara-cara untuk mencapai tujuan, sehingga strategi menjadi suatu pendekatan logis yang akan menentukan arah aksi. Dan dalam buku Acha Suryadi dan Tilar tahun 2008 halaman 108 bahwa mutu pendidik adalah kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan output yang tinggi-tingginya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksud tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan madrasah adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidik di masyarakat dan mensejahterakan pendidik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru sebagai tenaga pendidik. Strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan madrasah yaitu untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan melakukan penilaian terhadap hasil dari proses belajar mengajar, dan untuk meningkatkan profesi guru yang harus dimiliki dan menguasai perencanaan belajar mengajar. Langkah-langkah strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan yaitu yang pertama, evaluasi diri, yang kedua, perumusan visi, misi, dan tujuan, yang ketiga, perencanaan, yang keempat, pelaksanaan, dan yang kelima, evaluasi. Evaluasi diri, di mana evaluasi diri itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau kualitas SDM dalam pendidikan tersebut. Yang kedua, perumusan visi, misi, dan tujuan. Kondisi ini itu diharapkan untuk diimpikan dalam setiap pendidikan di setiap sekolah-sekolah. Yang ketiga yaitu perencanaan, di mana perencanaan yaitu kegiatan menetapkan apa yang harus dilakukan atau diterapkan dalam pendidikan tersebut. Yang keempat yaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan adalah kegiatan merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan atau yang telah dicapai. Yang kelima yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini tuh untuk mengetahui kemajuan dan hasil yang telah dicapai oleh seorang pendidik dalam melaksanakan fungsinya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Upaya dalam strategi peningkatan mutu pendidik dan ketenaga pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru. Yang kedua, alih tugas profesi dan rekrutmen guru untuk menggantikan guru yang ditugaskan ke profesi lain. Yang ketiga yaitu membangun sistem sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu membangun satu standar pembinaan karir. Yang kelima yaitu peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Adapun ruang lingkup strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan. Dalam buku Yuliana Lia 2007 mencakup 8 ruang lingkup. Yang pertama, perencanaan pegawai. Yang kedua, pengadaan pegawai. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai tersebut. Yang keempat, penempatan dan penugasan pegawai. Yang kelima,
promosi dan mutasi. Yang keenam, pemberitahuan pegawai atau pemberhentian pegawai. Yang ketujuh, kompensasi. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam strategi peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama adalah SDM atau sumber daya manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Yang kedua yang mempengaruhinya yaitu sarana dan prasarana yang tersedia dalam pendidikan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kesiswaan. Yang keempat, keuangan atau anggaran biaya yang terdapat dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, yang kelima yaitu kurikulum. Yang keenam, keorganisasian. Yang ketujuh, Masalah dan solusi dari strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu masalahnya banyak guru yang mengajar tidak linear atau tidak sesuai dengan jurusannya. Contohnya, guru PAI mengajar bahasa Inggris. Solusinya adalah seharusnya kepala sekolah merekrut guru yang sesuai antara guru mata pelajaran yang dibutuhkan dengan jurusan pendidikan guru tersebut. Masalah dan solusi strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Masalahnya yaitu banyak guru yang belum lulus sarjana tetapi sudah mengajar dan belum mendapatkan sertifikasi dari kampusnya. Dan solusinya ialah guru yang mengajar diharuskan untuk lulus terlebih dahulu agar ada sertifikasi bahwa beliau sudah lulus perguruan tinggi. Dalam strategi meningkatkan mutu pendidik dan pendidikan. Masalahnya itu terdapat beberapa guru yang sudah berusia lanjut atau sudah dikatakan sudah tua dan mereka tuh belum paham atau tidak paham akan teknologi dan komunikasi dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Contohnya itu dalam menerapkan pemakaian infokus. Sedangkan solusinya dalam mengatasi masalah tersebut, sebaiknya kepala sekolah seharusnya menerima atau menyeleksi guru yang sudah mendapatkan sertifikasi sarjana, dan guru tersebut dapat mengaplikasikan teknologi dan komunikasi. Selain itu juga, kepala sekolah juga harus mengetes guru tersebut apakah bisa menggunakan PowerPoint atau tidak. yaitu masalah dan solusi dalam strategi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang saya teliti terdapat beberapa masalah, salah satunya yaitu ketika kurangnya tenaga pendidik yang sesuai dengan kompetensi lulusannya. Misalnya ketika ada seorang guru yang lulusan PAI tapi setelah terjun di sekolah dia malah mengajar bahasa Indonesia atau mata pelajaran yang lainnya. Nah, solusinya yaitu harus adanya penempatan tenaga pendidikan sesuai dengan kompetensi lulusan agar tujuan pendidikan tercapai.